Perkenalkan, nama saya Humairo Aziza, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 15 dengan NDH 19. Saya berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan review terhadap mata pelatihan yang berjudul Analisis Isu-Isu Kontemporer. Pada tahun 2020 ini, kita dihadapkan pada 3 isu penting yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama bahaya narkoba, revolusi industri 4.0, dan pencegahan COVID-19 serta pola hidup new normal di Indonesia. Baik, saya akan mulai membahasnya satu persatu, dimulai dari bahaya narkoba. Seperti kita ketahui, ada 3 kejahatan luar biasa yang mengancam Indonesia pada saat ini. Ketiga kejahatan itu adalah terorisme, korupsi, dan narkoba. Berdasarkan data dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada faktanya wilayah Kalimantan saat ini lebih difokuskan penjahat narkoba sebagai tempat distribusi. Walaupun ada beberapa tempat yang rawan, namun sebagian besar wilayah seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Bontang adalah jalur distribusi. Berdasarkan survei di tahun 2017, Kaltim menempati peringkat ketiga prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan nilai 2,12%. Nilai prevalensi ini merupakan perbandingan jumlah populasi dengan jumlah penyalahguna. Walau kita lihat nilai ini kecil, hanya sekitar 2,12%, tapi kita sering mendengar pemberitaan yang menyebutkan bahwa terjadinya penangkapan pengguna narkoba di mana-mana. Nah, itulah yang ditakutkan. Misalnya nilai prevalensi yang hanya 2 sekian persen, tapi kalau ke depannya bisa bertambah menjadi 4%, kemudian dari 4% menjadi 8%, 8% menjadi 16%, atau hingga sampai 32%, nah tentunya itu akan sangat membahayakan. Dari survei yang dilakukan pada tahun 2019, survei yang dilakukan oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur, jumlah pengguna narkoba berdasarkan pekerjaan, posisi karyawan swasta menempati urutan teratas sebanyak 54%, kemudian disusul oleh kelompok orang yang tidak bekerja sebanyak 27%. Tapi kelompok PNS juga ada yang menjadi pengguna, di mana berdasarkan hasil survei tersebut menyebutkan ada 2% PNS yang menjadi pengguna narkoba. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan apa sih penyebabnya? Bisa kita simpulkan penyebab penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerja dikarenakan adanya tuntutan dan resiko pekerjaan. Mungkin kami yang sebagai dosen dengan tuntutan dan resiko kerja yang ada memiliki potensi untuk menjadi pengguna bisa dikatakan kecil. Tapi jika dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja dengan jadwal shift, pasti tuntutannya menjadi lebih besar. Itu faktor penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua yaitu adanya gaya hidup dan dukungan finansial. Dan yang terakhir, penyebabnya minimnya keterlibatan P4GN. P4GN ini adalah singkatan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sejak tahun 2009 sudah dibentuk undang-undang tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini merupakan penyempurnaan dari beberapa undang-undang sebelumnya. Khusus di Kaltim, tahun 2017 sudah ada Perda tentang fasilitasi P4GN, yaitu Perda Kaltim nomor 7 tahun 2017. Ini berlaku untuk seluruh satuan kerja yang ada di Kaltim.
Dan yang paling terbaru di tahun 2020 ada Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang RUN P4GN. RUN adalah Rencana Aksi Nasional. Dalam RUN ini dijelaskan secara detail mengenai apa saja aksi yang akan dilaksanakan. P4GN ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara umum, termasuk kita sebagai ASN, karena ada peraturan yang menaunginya. Bukan hanya pegawai BNN saja yang bertugas untuk mencegah dan memberantas narkoba, karena narkoba adalah musuh kita bersama. Oke, selanjutnya kita akan membahas isu kontemporer yang kedua, yaitu revolusi industri 4.0. Sebelum adanya pandemi, revolusi industri ini hanya sekedar pengetahuan bagi kita. Tetapi untuk kita terlibat jauh di dalamnya, tidak seintens seperti kita pada saat pandemi seperti saat ini. Dan ternyata pandemi menyebabkan kita untuk dapat mempercepat mencapai revolusi industri 4.0 ini. Nah teman-teman, jika mendengar kata revolusi industri, apa sih yang terlintas pertama kali di benak kita? Mungkin ada yang bilang teknologi, internet, big data, atau lain sebagainya. Oke, jadi semua hal yang berkaitan dengan dunia digital bisa dikatakan sebagai revolusi industri 4.0. Lalu, kenapa kita harus mendalami hal itu saat ini? Ya karena revolusi industri ini terkait erat dengan cara kerja, sistem kerja, yang menggunakan itu untuk meminimalkan resiko kesalahan. Oleh karena itu, kita harus belajar mengenai revolusi industri dalam kaitan sebagai tugas pokok kita sebagai ASN. Nah, jika pekerjaan kita sudah digantikan dengan proses digital, lantas kita akan bekerja apa? Maka kita harus mengembangkan kemampuan berpikir kita secara lebih kompleks. Mulai dari memikirkan, menciptakan sistem, hingga mengembangkan kemampuan kita. Ada beberapa tahapan dalam revolusi industri ini, dimulai dari revolusi industri pertama pada tahun 1700-an. Pada tahun 1700-an itu mulai dikenal teknologi uap. Kemudian revolusi industri yang kedua pada tahun 1800-an kita mengenal listrik. Lalu di tahun 1900-an kita beralih ke computing, dan handphone, dan sebagainya. Dan saat ini kita sudah masuk di revolusi industri keempat, kita beralih kepada dunia dalam genggaman, robotik, dan sebagainya. Ruang lingkup dari revolusi industri yang pertama sudah terjadi integrasi proses bisnis, integrasi proses kerja. Dengan adanya aplikasi teknologi saat ini, kita bisa beralih, kita bisa berbagi file, berbagi materi, berbagi ilmu dengan siapa saja. Yang kedua, terjadi digitalisasi produk dan pelayanan atau jasa. Misalnya proses perizinan yang sudah bisa dilakukan di rumah, yang sudah mulai diterapkan di berbagai instansi pemerintahan. Dan yang terakhir adalah model digital bisnis yang berubah. Ketiga komponen inilah yang terjadi di revolusi industri. Teman-teman, tidak semua bidang pekerjaan dapat digantikan oleh robot loh. Di antaranya penata rambut, caretaker, terapis, pekerja kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi agar kita tidak bisa tergantikan oleh teknologi, maka kita harus mengembangkan kemampuan atau skill kita di masa mendatang. Skill apa sih yang harus kita optimalkan? Skill yang tidak mampu dilakukan oleh dunia digital atau teknologi terkait dengan memecahkan sesuatu hal yang kompleks. Jadi ketika kita mempunyai kemampuan ini, maka perlu kita asah dengan adanya kreativitas dan inovasi sehingga dapat memecahkan berbagai masalah yang ada di lingkungan sekitar kita.
Kemampuan lainnya yaitu bisa mengadopsi, mengevaluasi, berpikir secara logis. Selain itu juga ada social skill di mana kita mampu melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Lalu ada system skill di mana kita dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit. Teman-teman, sekarang kita akan membahas ada 8 jenis inovasi yang ada di era digitalisasi saat ini. Yang pertama yaitu inovasi produk, misalnya produk dari satu jenis menjadi beberapa jenis. Inovasi yang kedua, inovasi metode, proses pembelajaran yang dulu biasanya dilakukan di sekolah atau di kampus, sekarang guru atau dosennya yang mendatangi murid atau mahasiswa yang berkumpul di suatu tempat. Lalu ada inovasi proses yang dulu misalnya kita mengurus sesuatu harus melewati beberapa meja. Nah, sekarang dengan inovasi proses itu bisa dipangkas atau dipercepat. Ada juga inovasi konsep atau prototype, misalnya konsep pembelajaran jarak jauh yang mungkin saat ini belum direalisasikan, masih hanya sebatas konsep. Kemudian ada inovasi hubungan. Sebelumnya kita belum melibatkan kelompok atau komunitas tertentu, sekarang kita sudah mulai melibatkan mereka. Ini inovasi hubungan. Lalu ada inovasi sumber daya manusia atau SDM terkait dengan penggunaan SDM kita, dan yang terakhir ada inovasi struktur organisasi. Ada struktur yang dikurangi atau ada struktur yang ditambahkan. Nah, ini juga bagian dari inovasi. Kita berinovasi tidak bisa sendirian. Harus ada ekosistem yang terbangun yang bisa mempercepat semua rancangan dan ide yang sudah kita bangun sebelumnya. Bagaimana cara membangun ekosistem itu? Salah satunya adalah kepemimpinan, di mana akan memegang peranan penting jika pemimpin kita terbuka, adaptif, senang tantangan, senang inovasi, maka semua ide yang kita punya, semua rancangan yang kita punya akan berakhir dengan hasil yang baik. Nah, sudah kita bahas isu kontemporer yang kedua, yaitu mengenai revolusi industri 4.0. Selanjutnya kita mulai atau kita masuk lagi pada pembahasan mengenai pencegahan COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2. COVID-19 ini menyebar pertama kali di tahun 2019 di Wuhan, China. Ini adalah penyakit baru yang disinyalir pertama kali penyebarannya berasal dari hewan. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini seperti gejala flu pada umumnya, yaitu demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan nyeri kepala. Selain itu juga bisa sampai yang komplikasi berat seperti pneumonia, radang paru, atau sepsis, infeksi seluruh tubuh. Bagaimana sih cara penularan virus ini? Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, virus ini bisa ditularkan melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet adalah percikan yang ditimbulkan saat batuk, bersin, atau berbicara. Kita dapat mengantisipasinya dengan menggunakan masker, bisa juga dengan menjaga jarak pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Cara penularan lainnya yaitu dengan melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, bisa dengan bersentuhan atau berjabat tangan. Dan yang terakhir, virus ini bisa ditularkan dengan menyentuh hidung, mulut, dan mata dengan tangan yang terpapar virus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk selalu rajin mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar yang saat ini sedang digiatkan. Nah, teman-teman, kapankah kita harus waspada terhadap virus ini? Mari kita kenali gejala-gejalanya. Gejala ringan dan sedang ditandai dengan demam atau ada riwayat demam. Dan pada beberapa kasus tertentu juga tidak ada yang demam.
Demam di sini jika suhu tubuh kita sama dengan atau lebih dari 38 derajat Celcius. Tanda yang kedua yaitu apabila kita batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan. Nah, jika kita mengalami gejala seperti ini, kita harus mulai waspada ya. Kita harus mulai meningkatkan daya imun tubuh kita. Itu tadi gejala ringan dan sedangnya. Sekarang bagaimana dengan gejala yang beratnya? Gejala berat ditandai dengan gejala ringan tadi, ditambah adanya keluhan sesak nafas dan pneumonia atau radang paru berdasarkan gambaran radiologis. Tanda yang kedua yaitu adanya gagal ginjal. Gejala-gejala berat tadi harus disertai dengan riwayat yang pertama, bahwa dia melakukan perjalanan ke daerah atau negara yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Lalu adanya kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan tersebut, lalu kontak erat dengan orang-orang yang berasal dari daerah atau negara yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19, lalu dia bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19, serta riwayat kontak erat minimal 15 menit dengan jarak kurang dari 2 meter dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Adanya COVID-19 ini memberikan dampak di semua aspek kehidupan di berbagai sektor, di antaranya pertumbuhan kegiatan perekonomian yang sangat menurun tajam, banyak terjadinya kejahatan, banyaknya pengangguran, dan munculnya krisis kesehatan karena belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Jadi ini bukan suatu konspirasi yang dikhawatirkan banyak pihak, banyak orang, karena semua negara terkena imbas akibat adanya COVID-19 ini. Ini adalah suatu kenyataan dan bukan keadaan yang dibuat-buat. Sekarang bagaimana sih pola hidup kita di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru? Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Jadi kita tidak bisa menghindari virus ini. Dan kita harus siap beradaptasi. Itulah yang disebut new normal. Untuk new normal yang penting dilakukan oleh masyarakat adalah 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Inilah 3M yang harus dijalankan di era new normal. Akhirnya dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Kita sebagai masyarakat biasa dapat memulainya dari keluarga. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang 3M tadi, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 2 meter. Harapan kita agar COVID-19 ini cepat berakhir dan kehidupan kita dapat berjalan normal seperti biasanya. Semoga. Baik teman-teman, demikianlah hasil review saya terhadap mata pelatihan mengenai analisis isu-isu kontemporer, di mana ada 3 isu penting yang terjadi, yaitu narkoba, revolusi industri 4.0, dan pencegahan COVID-19. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Nantikan video-video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.